Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah buku yang menurut saya relevan banget buat siapa saja yang pernah merasa buntu. Judulnya The Resilient Mindset, karya Ferry Healy. Anda sudah kirimkan sumbernya, dan yang menarik, kita nggak akan kupas seluruh buku, tapi kita akan fokus ke satu bagian yang paling krusial, yaitu fase kedua yang disebut build atau membangun. Benar sekali. Kalau fase pertama, refleksi, itu kan soal melihat ke belakang ya, belajar dari apa yang udah terjadi. Nah, fase membangun ini tentang melihat ke depan. Oke. Ini momen di mana Anda secara sadar dan aktif mulai meletakkan fondasi baru. Jadi bukan cuma sekedar ayo berpikir positif, bukan. Tapi benar-benar membangun struktur mental dan sosial buat menghadapi tantangan berikutnya. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar cetak biru dari Healy itu ya, untuk membangun fondasi ketahanan diri. Tepat. Oke, mari kita bedah bareng. Titik awal dari fase membangun ini adalah sebuah konsep yang mungkin udah sering Anda dengar. Tapi Healy ini memberinya makna yang lebih dalam, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Betul. Tapi ini bukan cuma soal, oh saya percaya saya bisa berkembang. Bukan cuma itu. Healy menekankan kalau ini adalah sebuah komitmen yang disiplin. Komitmen yang disiplin. Jadi bukan cuma niat ya. Kata Healy, ini komitmen. Kita harus disiplin menerapkan apa yang kita dapat dari fase refleksi sebelumnya. Jadi harus ada action, bukan wacana doang. Contoh konkretnya gimana tuh? Secara konkret, artinya Anda mulai berani coba pendekatan baru. Entah itu mulai terapi, rutin nulis jurnal, atau bahkan hal kecil deh, kayak mengubah rute jalan pagi, dan yang penting, melakukannya secara konsisten, biar kelihatan hasilnya. Kuncinya berarti fokus pada apa yang bisa kita kendalikan ya? Persis, fokus ke situ. Nah, di sini Healy menguraikannya jadi 5 pilar fondasi. Menurut saya, cara dia menyusunnya ini cerdas banget. Hampir kayak, membangun rumah gitu. Menarik analoginya. Dia mulai dari fondasi sosial, orang-orang di sekitar kita, terus masuk ke kerangka internal pikiran, dan terakhir ke aktivitas sehari-hari yang menjaganya tetap kokoh. Mari kita lihat prosesnya, mulai dari pilar pertama, sistem pendukung. Ya, dan ini bukan sekedar punyalah teman baik. Healy menyebutnya sistem pendukung yang terstruktur dengan baik. Terstruktur ya? Betul. Dia kasih contoh-contoh yang sangat personal dan wah menyentuh sih. Misalnya, waktu dia dirawat di rumah sakit karena kanker, ada temennya namanya Tom. Oke. Tom ini hampir setiap hari datang cuma buat bawain milkshake rasa vanila kesukaannya. Kunjungannya nggak lama, tapi itu tindakan kecil yang konsisten. Wah, tindakan kecil tapi dampaknya pasti besar ya. Itu kan nunjukin saya mikirin kamu setiap hari. Persis. Atau ada teman lainnya, Tyler Healy, kan harus terapi radiasi setiap hari. Dan itu capek banget. Pasti. Nah, si Tyler ini tanpa diminta, dia nawarin diri buat jemput dari kantor, antar ke rumah sakit, nemenin, terus antar pulang. Cuma buat bikin satu bagian dari hari Healy terasa lebih ringan. Wow. Pelajaran utamanya, kata Healy, adalah kita harus secara sadar mendesain lingkaran pertemanan kita. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang kasih energi positif dan dengan sopan menjaga jarak dari mereka yang nguras energi. Jadi ini bukan tindakan egois ya? Bukan, ini sebuah strategi pertahanan diri. Ini menarik, karena seringkali kita mikir pertemanan itu ya terjadi gitu aja kan? Tapi ide untuk mendesain atau mengkurasi lingkaran sosial kita ini rasanya proaktif banget. Benar. Tapi ini mungkin kedengaran lebih mudah buat orang yang ekstrovert ya. Gimana kalau ada di antara pendengar kita yang sifatnya lebih introvert dan merasa, aduh sulit banget bangun jejaring kayak gitu? Pertanyaan bagus. Healy memang nggak secara spesifik bahas introvert versus extrovert, tapi prinsipnya bisa diterapkan kok. Ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Oke. Buat seorang introvert, mungkin sistem pendukung yang terstruktur itu bukan berarti punya 20 teman, tapi 2 atau 3 orang yang benar-benar bisa diandalkan. Kuncinya bukan di keramahan, tapi di kesediaan untuk jadi rentan, dan minta tolong pada orang-orang terpilih itu. Yang mana itu seringkali bagian tersulitnya ya? Justru itu. Dan ini nyambung banget ke pilar berikutnya. Benar. Sistem pendukung yang kuat pun gak akan ada artinya tanpa pilar kedua ini. Kepercayaan, dan kerjasama tim. Tepat sekali. Kedua pilar ini saling mengunci. Anda nggak bisa terima dukungan kalau Anda nggak percaya sama orang yang ngasih. Masuk akal. Healy cerita gimana dia harus sepenuhnya percaya sama tim medisnya. Dokter, perawat, mereka itu timnya dia dalam perang melawan kanker. Kepercayaan total inilah yang bikin dia tetap punya harapan.
Dan dia bawa pelajaran ini ke dunia kerja juga kan? Ini yang menurut saya relevan banget buat banyak dari kita. Betul. Dia cerita sebagai pemimpin di perusahaannya, dia dulu tipe yang micromanager. Hahaha, oke. Sulit mendelegasikan karena ngerasa cuman dia yang bisa ngerjain dengan benar. Setelah sakitnya itu, dia sadar dia nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Terpaksa berubah ya? Terpaksa, dia mulai benar-benar percaya sama timnya, ngasih mereka otonomi, dan hasilnya luar biasa. Kinerja timnya meroket, dan yang lebih penting, tingkat stresnya dia sendiri turun drastis. Wah, jadi kepercayaan itu bukan cuma buat nguatin orang lain, tapi juga ngebebasin diri kita sendiri. Persis. Jadi, pertanyaan reflektif buat Anda di sini adalah, di area mana dalam hidup Anda, baik personal maupun profesional, kepercayaan itu terasa rapuh? Dan apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk mulai membangunnya kembali? Karena menurut Healy, nggak ada ketahanan diri yang bisa dibangun sendirian. Nah, dari kepercayaan pada orang lain, Healy kemudian beralih ke pilar ketiga. Ini lebih internal, yaitu membangun pandangan hidup yang positif. Nah, ini konsep yang seringkali terdengar klise. Pikirin hal positif aja, gitu kan? Tapi buku ini menawarkannya dengan cara yang sangat praktis, nggak ngawang-ngawang. Benar, Healy ngasih sebuah alat, sederhana banget, cuma tabel dengan 2 kolom. Oke, gimana tuh? Kolom pertama itu dialog diri negatif. Kolom kedua, dialog diri yang dikonstruksi ulang. Jadi, ini bukan tentang menyangkal kesulitan, tapi tentang membingkai ulang respons kita. Maksudnya? Contohnya, kalau di kepala Anda muncul pikiran, saya nggak akan pernah bisa lakuin ini, Anda udah siapin kalimat penggantinya. Saya akan coba pendekatan baru untuk ini. Atau pikiran ini terlalu sulit, diubah jadi saya akan pecah ini jadi langkah-langkah yang lebih kecil. Jadi ini latihan mental yang aktif ya? Betul, latihan. Tapi ini kan kedengarannya kayak masalah ayam dan telur ya. Apa orang yang positif jadi lebih sehat? Atau memang orang yang dasarnya sehat cenderung lebih gampang mikir positif? Itu poin yang sangat valid. Healy menjawabnya dengan menunjukkan bahwa ini bukan tentang kepribadian bawaan, tapi tentang praktek yang bisa dilatih. Dan dia dukung ini dengan data yang kuat. Data apa itu? Buku ini mengutip studi jangka panjang dari Johns Hopkins Medicine. Studi itu nemuin kalau orang yang punya riwayat keluarga penyakit jantung, tapi punya pandangan hidup positif, kemungkinannya sepertiga lebih rendah buat kena serangan jantung. Wow, sepertiga. Itu angka yang signifikan banget. Sangat signifikan. Ini nunjukin kalau cara kita berpikir itu punya dampak fisiologis yang nyata. Jadi, positivitas di sini bukan cuma angan-angan, tapi bisa dibilang strategi kesehatan preventif. Mengubah cara kita bicara pada diri sendiri bisa jadi sama pentingnya dengan diet atau olahraga? Bisa dibilang begitu. Kekuatan pandangan positif ini kan rasanya sangat individual ya. Tapi Healing ingetin kalau kita nggak sendirian. Dia melangkah lebih jauh ke sesuatu yang lebih dalam dari sekedar positivitas. Ke pilar keempat, iman, harapan, dan rasa syukur. Dan di bagian ini dia bagiin salah satu kisah paling personal di bukunya. Nggak lama setelah bibinya yang dia cintai banget, Ange, meninggal, Healy mimpi. Mimpi apa? Dalam mimpi itu bibinya datang, megang tangannya, terus bilang, hidup ini penuh perjuangan, tapi pada akhirnya semua akan sepadan. Mimpi sederhana itu jadi jangkar emosional yang luar biasa kuat buat dia. Itu yang memberinya harapan. Dan bagian yang paling mengejutkan buat saya adalah pas dia bilang dia bersyukur atas penyakit kankernya. Itu kan ide yang sangat radikal. Sangat radikal, tapi disitulah kekuatannya. Dia bukan bersyukur atas rasa sakitnya, tapi bersyukur atas perspektif baru yang diberikan oleh penyakit itu. Pengalaman itu maksa dia buat evaluasi ulang seluruh hidupnya. Sebuah hadiah yang nggak akan dia dapat kalau hidupnya mulus-mulus saja. Betul. Dan ini nyambung ke gagasan yang lebih luas soal iman. Buku ini nggak mendefinisikannya secara sempit sebagai keyakinan religius aja, tapi sebagai kemampuan menemukan makna dan kekuatan dari sumber yang lebih dalam. Dan dia menghubungkannya dengan konsep lain yang menarik. Iya, dia merujuk ke buku Malcolm Gladwell, David and Goliath. Gladwell kan bahas tuh gimana banyak pengusaha dan pengacara paling sukses di dunia, kayak Charles Schwab atau David Boies, ternyata punya disleksia. Oh ya? Iya, secara konvensional itu kan kelemahan. Tapi justru karena mereka sulit baca, mereka terpaksa ngembangin keterampilan kompensasi yang luar biasa. Daya ingat super, kemampuan mendengarkan yang tajam, keahlian melihat gambaran besar.
Kelemahan mereka pada akhirnya jadi keuntungan terbesar mereka yang unik. Itu benar-benar mengubah cara pandang loh. Banget. Jadi, tantangan yang kita hadapi mungkin bukan sesuatu yang harus disingkirkan, tapi sesuatu yang bisa dipahat jadi kekuatan. Nah, dari pilar-pilar internal yang kuat ini, Healy kemudian beralih ke pilar terakhir yang menjaga semuanya tetap seimbang. Benar. Pilar kelima ini adalah tentang keseimbangan hidup. Ini bagian yang paling membumi. Setelah bangun fondasi mental, Anda perlu aktivitas fisik dan mental yang menjaganya tetap kokoh. Contohnya apa? Healy cerita gimana dia mulai belajar main gitar sama sepedaan gunung setelah sembuh. Dia nyebut aktivitas ini sebagai pelampiasan. Tapi pelampiasan ini bukan sekedar hobi biasa kan? Ada kriteria khususnya. Tepat. Dan ini poin yang sering kelewat. Healy menekankan aktivitas ini harus menuntut fokus penuh. Menuntut fokus penuh. Iya, tujuannya buat maksa otak kita berhenti muter-muter di masalah yang sama. Anda kan nggak bisa mikirin tagihan atau deadline kerjaan pas lagi fokus neken senar gitar buat sebuah akor yang sulit, atau pas nurunin jalur sepeda gunung yang terjal. Jadi ini bukan lari dari masalah ya, tapi ngasih ruang buat pikiran buat kerja dengan cara yang beda. Persis. Justru di saat libur itu, solusi-solusi tak terduga sering muncul. Dan ini bukan lagi kemewahan loh di dunia modern. Kenapa begitu? Buku ini ngutip survei global dari Ipsos yang nunjukin kalau hampir 2/3 orang dewasa di dunia ngerasa stres itu ngaruh ke kehidupan sehari-hari mereka. Jadi punya pelampiasan yang sehat itu bukan lagi pilihan. Ini komponen strategis dari ketahanan diri. Jadi kalau kita lihat lagi kelima pilar ini, sistem pendukung, kepercayaan, pandangan positif, iman dan rasa syukur, sama keseimbangan hidup, ini bukan cuma daftar belanjaan kan? Rasanya ada alur yang jelas di sini. Anda menangkap benang merahnya dengan sempurna. Dimulai dari yang eksternal, yaitu orang-orang di sekitar kita, terus gerak makin dalam ke ranah internal. Cara kita percaya, cara kita mikir, dan apa yang kita yakini. Healy seolah-olah bilang, benerin dulu lingkungan sosial Anda karena itu bakal ngasih rasa aman buat mulai kerja pada diri sendiri. Anda nggak bisa lakuin pekerjaan internal yang berat kalau lingkungan eksternal Anda kacau. Oke. Setelah fondasi sosial dan mental itu ada, barulah Anda bisa menjaganya dengan praktik keseimbangan hidup sehari-hari. Semuanya saling terkait, saling nguatin. Jadi setelah semua fondasi ini dibangun, gimana kita nerapinnya pas tantangan baru benar-benar datang? Buku ini ngasih contoh yang kuat banget dari hidup Healy sendiri. Ketakutannya yang luar biasa buat bicara di depan umum. Ya, setelah beberapa kali operasi di wajahnya, penampilannya kan berubah. Dan itu bikin dia nggak pede banget buat tampil di depan orang banyak. Tapi yang menarik adalah cara dia ngatasin ini. Gimana caranya? Dia nggak cuman menghadapi ketakutannya dengan pasrah. Dia pakai persiapan dan latihan sebagai senjatanya. Dan dia terinspirasi oleh kisah Johnny Carson, sang legenda pembawa acara TV itu. Betul. Carson pernah ngaku selama 30 tahun karirnya, dia selalu gugup luar biasa setiap kali mau naik panggung. 30 tahun? Masih gugup? Masih. Tapi bukannya ngelihat kegugupan itu sebagai tanda kelemahan, dia justru pakainya sebagai bahan bakar. Rasa gugup itu yang maksa dia buat selalu siap sempurna, nggak pernah ngeremehin audiens. Jadi Healy mengadopsi pola pikir ini. Persis. Dia sadar kalau kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang Anda miliki, tapi sesuatu yang Anda bangun lewat kerja keras dan persiapan. Dan ada satu nasihat praktisnya di sini yang menurut saya berguna banget buat siapapun yang merasa kewalahan, yaitu fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Nah itu dia, jangan coba rombak seluruh hidup Anda dalam semalang. Kalau Anda mau ngatasin takut bicara di depan umum, jangan langsung bayangin pidato di depan ribuan orang. Mulai aja dulu dari presentasi singkat di depan tim kecil Anda. Masuk akal. Kalau mau hidup lebih sehat, jangan langsung daftar maraton. Mulai aja dengan jalan kaki 15 menit tiap pagi. Kemajuan kecil yang konsisten itu bakal bangun momentum dan kepercayaan diri yang jauh lebih besar daripada lompatan besar yang gagal. Jadi kalau kita rangkum, fase membangun ini adalah sebuah proses yang sangat sadar dan disengaja ya. Ini tentang menciptakan fondasi yang kokoh yang terdiri dari dukungan, kepercayaan, positivitas yang dilatih, makna, dan keseimbangan. Ini adalah persiapan yang bikin Anda siap untuk bertindak saat badai datang. Tepat sekali. Buku ini memosisikan fase membangun bukan cuma sebagai cara buat bertahan dari kesulitan, tapi sebagai mesin untuk pertumbuhan pribadi. Ini tentang mengubah cara kita mandang tantangan itu sendiri. Oke. Besar Anda sebenarnya bukanlah musuh.
Bagaimana jika itu adalah sebuah alat pahat yang, kalau Anda gunakan dengan benar, justru akan membentuk keterampilan, perspektif, atau kekuatan yang kelak akan menjadi keunggulan Anda yang paling unik? Kelemahan apa dalam hidup Anda yang mungkin bisa Anda bingkai ulang sebagai sebuah kekuatan tersembunyi?